Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara di mana saja kita berada. Kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan sesuai bacaan harian Gereja Toraja. Hari ini Kamis 27 Oktober 2022 dari Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai ayat 26. Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai ayat 26. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan dalam ungkapan syukur, pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan, senantiasa kami nikmati dan alami tiada henti dalam hidup kami. Kami akan membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Kami sungguh percaya di dalam kuasa Roh Kudus kami akan membaca firman-Mu dengan baik dan kami dituntun untuk melakukannya. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai ayat 26 berbunyi, "Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa." Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, "Beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tahtanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayanku. Seperti tentara langit tidak terbilang, dan seperti pasir laut tidak tertakar. Demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku." Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, "Tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua kaum keluarga yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian, mereka menghina umatku. Dianggapnya bukan suatu bangsa lagi. Beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka." Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul renungan, Janji Pembebasan. Janji pembebasan. Pemulihan, saya kira gambaran yang tepat yang diceritakan dalam keseluruhan pasal 33. Pemulihan bagi umat Tuhan, yakni bangsa Yehuda di masa depan. Melalui nubuatan Nabi Yeremia,
disampaikan tentang pemulihan umat Tuhan, orang Yahudi, dari Babel yang akan terjadi pada waktu dekat. Beberapa penafsir mengungkap jika Yeremia pasal 33 dikaitkan dengan kedatangan Sang Mesias, tentang Kristus yang akan memerintah atas umatnya. Allah memakai Yeremia memberi penguatan pada orang Yehuda pada masa itu agar mereka kuat, terutama dalam menghadapi bangsa Babel. Agar kaum Yehuda memiliki kekuatan, memiliki masa depan yang penuh harapan, bahwa pilihan Tuhan bagi umat Tuhan ini, bagi bangsa Yehuda, bahwa mereka tidak akan dimusnahkan oleh Tuhan. Bahkan melalui umat Tuhan ini, Allah akan menyatakan rencananya yang besar bagi dunia, tentu untuk keselamatan bagi dunia ini. Bahkan janji Allah akan dinyatakan bagi umatnya dalam berbagai aspek kehidupan, dalam hal perdamaian, dalam hal kemakmuran. Bukan hanya kehidupan atau keadaan dari segi fisik saja, atau di luaran diri secara manusia saja, tetapi terlebih pada kehidupan rohani yang akan mulai tumbuh dan akan terus bertumbuh. Dan tentu bukan hanya bersifat sesaat saja, tetapi untuk selama-lamanya, kekal adanya. Melalui Mesias, yakni Yesus Kristus, kerajaannya di dunia akan didirikan, dan di dalamnya ada damai sejahtera, sukacita bagi semua umat. Tentu janji pembebasan memberikan gambaran bahwa pembaharuan dalam kehidupan bangsa Yehuda muncul dari keturunan Daud. Matius pasal 1 ayat 1 memberikan keterangan jika Yesus Kristus adalah keturunan Daud. Dialah yang akan memberikan damai sejahtera bagi kaum Yehuda dan bagi semua makhluk di bumi ini. Karena itu, janji pembebasan juga diberitakan dan disampaikan kepada saya dan kita semua. Tentu pembebasan yang dimaksud bukan hanya sekedar kemerdekaan seperti kemerdekaan Republik Indonesia, tapi pembebasan terutama dalam hal dosa, pembebasan terutama dalam hal perhambaan dengan dunia ini, terutama dengan hubungan-hubungan dengan dunia yang belum dilepaskan. Karena itu, janji pembebasan yang disampaikan melalui Nabi Yeremia oleh Tuhan juga tentu dinyatakan bagi kita pada zaman sekarang ini. Pembebasan Allah di dalam Yesus Kristus akan berlaku bagi semua orang. Pembebasan yang mengikat seluruh aspek kehidupan manusia. Pembebasan yang mengikat bukan hanya kehidupan di dunia ini, tetapi kehidupan dalam kekekalan. Sebuah janji pembebasan yang membawa sukacita bagi semua orang yang akan menerimanya dan membuka diri untuk menerimanya. Allah menyatakan janji pembebasan bagi dunia ini tentu terkait agar dunia menerima, agar dunia mendengar, agar dunia mengikutinya. Tentu siapakah yang dimaksud dunia di sini? Adalah saya dan kita semua. Janji pembebasan dari Allah di dalam Yesus Kristus berlaku bagi saya dan kita semua. Dan janji pembebasan itu berlaku bukan hanya untuk saat ini, kini dan di sini saja, tetapi untuk selama-lamanya. Jika saya dan kita semua tidak akan pernah mengalaminya jika kita tinggal diam saja.
Janji pembebasan akan berlaku dalam hidup kita jika kita menyambutnya dalam hidup kita. Allah di dalam Yesus Kristus berkarya bagi kita. Mari buka diri untuk semua itu, agar janji pembebasan ini kita sungguh-sungguh menikmatinya. Dan janji pembebasan membawa sukacita, membawa kekuatan, membawa motivasi, membawa damai sejahtera, dan dampak yang luar biasa dalam hidup kita, bahwa memang pembebasan kita alami dan terjadi dalam hidup kita kini dan di sini dan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Di dalam kuasa-Mu Tuhan, kami berserah. Di dalam kuasa-Mu Tuhan, kami membawa seluruh kehidupan kami. Kami tentu tak mampu berbuat apa-apa di luar kuasa Tuhan. Hanya di dalam kuasa-Mu, kami boleh melakukan segala sesuatu, bahkan menikmati kehidupan yang boleh kami jalani pada saat ini. Kami telah membaca firman-Mu. Kami telah merenungkan firman-Mu. Kami belajar tentang janji pembebasan dari-Mu kepada umat Tuhan, bangsa Yehuda. Tentu semuanya ini pun juga akan berlaku bagi kami ya Tuhan, jika kami datang membawa diri kami dalam kerendahan hati kepadamu. Sekiranya kami menyambut janji pembebasan ini dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dibebaskan dalam berbagai aspek kehidupan kami, seperti yang Allah nyatakan bagi umat-Mu, umat Yehuda. Sungguh kami rindu menjadi bagian dari janji pembebasan itu. Oh Tuhan, tolong kami, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh membawa diri kami di hadapan-Mu dalam kerendahan hati dan terus-menerus berserah hanya pada Tuhan saja, bersandar pada kuasa dan pemeliharaan-Mu. Berkatilah seluruh kehidupan kami Tuhan. Berkatilah setiap umat-Mu yang terus berseru kepadamu atas kehidupan yang Tuhan perkenankan mereka jalani dan nikmati dalam seluruh perjuangan kehidupan, baik secara pribadi ataupun dalam keluarga, di tengah persekutuan, di tengah masyarakat. Sekiranya setiap perjuangan kehidupan kami memberikan dampak yang positif, memberikan dampak yang baik dalam hidup kami, dan membawa perubahan bagi kami oleh karena Yesus Kristus. Kasih karunia-Mu kiranya dinyatakan bagi kami, dan biarlah kami menikmati oleh karena Yesus Kristus. Berkatilah seluruh hidup kami Tuhan, berkatilah umat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh, kiranya disembuhkan. Berkatilah umat-Mu yang berduka cita, kiranya terus dikuatkan dan dihiburkan. Berkatilah umat-Mu dalam segala rencana kehidupan, kiranya boleh menikmati di dalam kasih Yesus Kristus. Berkatilah umat-Mu dalam berbagai pergumulan kehidupan, kiranya Tuhan senantiasa menguatkan, dan berkatilah setiap umat-Mu yang terus merasa mengalami kebahagiaan oleh karena hal tertentu, dan biarlah terus disempurnakan di dalam kasih Tuhan. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Berdoa kepadamu untuk pemerintah, berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami. Damai sejahtera-Mu kiranya memerintah dalam dunia ini, dan biarlah ya Tuhan, kami terus menikmati kuasa dan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.